Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Tetap semangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Dan saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang masih setia menyaksikan video saya dan mendukung saya hingga sampai dengan saat ini. Baik, di video kali ini atau di segmen video kali ini saya akan mencoba kembali mereview tablet Advance Sketsa 2. Nah, ini adalah review ketiga saya. Kalau sebelumnya review pertama kita nge-unboxing dan nge-review tabletnya secara umum, dan yang kedua kita mereview keyboard dan stylusnya di sini. Dan untuk yang review ketiga ini adalah review pemakaian selama kurang lebih ini sudah 1 bulan lah, 1 bulan setengah lah. Nah, jadi ini kita akan lihat atau akan saya bagikan sedikit pengalaman bagaimana memakai atau bagaimana rasanya memakai Advance, pengalaman 1 bulan setelah pemakaian. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar agar saya semakin semangat membuat konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, yuk kita saksikan. Ya, baik. Nah, ini adalah tampilan Advance tablet Sketsa 2 saya saat ini. Ya, saya memakai launcher Win 11. Ya, jadi banyak teman-teman yang nanya kepada saya, ini Bang pakai apa ya? Jadi ada beberapa pesan di komentar dan saya balas. Ini saya menggunakan launcher ya. Jadi pemakaian launcher ini Win 11 launcher. Ini ada di aplikasi di Play Store juga ada. Silahkan teman-teman install ya. Tujuannya saya memakai ini adalah agar tampilannya lebih familiar aja ya, terus jadi serasa memakai laptop beneran. Dan ini juga sudah cukup oke. Saya gunakan ini indikator untuk menampilkan storage atau memori, dan ini untuk menampilkan RAM atau kerja mesinnya, dan ini adalah kalender ya, dimana kalender ini saya gunakan untuk mengatur schedule dan jadwal kegiatan saya ya. Jadi ini penting sekali ya, karena ini digunakan secara mobile ya, jadi saya gunakan. Kemudian di sini juga ada beberapa aplikasi ya atau item yang sering saya gunakan untuk pekerjaan dan untuk kegiatan saya sehari-hari menggunakan tablet ini secara mobile ya. Dan ini pengalaman selama sebulan saya memakai ini, alhamdulillah cukup mengesankan ya, lancar-lancar saja. Teman-teman bisa lihat ini dari penggunaan stylus yang lancar ya. Kemudian lihat nih ya, saya gunakan aplikasi yang beberapa aplikasi yang saya butuhkan saja, misalnya Blogger, Bukalapak, Canva ya, CapCut ya, terus kemudian ada Facebook, ada juga Instagram, saya gunakan Instagram Lite ya, ada LinkedIn, kemudian ada Maps, Microsoft Office, PDF Reader, PowerPoint ya, kemudian ada Sketchbook, Telegram, Traveloka, Twitter, Word ya, Zoom, dan ya semacam itulah. Ini juga ada aplikasi untuk membuka Maps, membuka Gmail ya. Kemudian ya ini yang sering saya gunakan lah ya. Oke, teman-teman bisa melihat nanti aplikasi Zoom yang saya gunakan di sini cukup lancar. Nah, nanti kita juga buka ini aplikasi Zoom sama seperti yang digunakan di tablet, tinggal join meeting, sign up, sign in ya. Ini juga digunakan, nanti ada beberapa percobaan ya, atau beberapa kali pengalaman saya menggunakan aplikasi Zoom ini cukup lancar. Dan teman-teman ya juga di sini juga bisa membuat atau menginstal aplikasi PowerPoint ya, ini juga cukup lancar ya. Nah, ini bisa di skip aja untuk update-nya. Dan ini sudah login di email saya. Beberapa kali saya sudah coba buat atau coba menampilkan pembuatan PowerPoint. Ini kurang lebih hampir sama seperti yang kita gunakan di laptop atau di komputer ya. Tinggal ditambah slide sudah ada layoutnya juga ya. Tinggal di setting saja. Ini cocok sekali untuk penggunaan
pekerjaan saya atau membuat materi perkuliahan. Kemudian saya juga gunakan Office atau ya, Office ini bisa terhubung ke Word juga. Ini ada Excel, ada juga beberapa dokumen Word ya, PowerPoint, semua ini juga ini saya pakai ya, terutama dalam urusan membuat jurnal ya, membuat skrip juga untuk konten dan segala macam ini saya gunakan. Kemudian Google Meet juga ini juga pernah saya gunakan untuk terhubung dengan mahasiswa misalnya ya, melakukan kuliah online, itu saya gunakan juga. Kemudian CapCut ini saya gunakan juga untuk mengedit video-video ringan. Ada Blogger juga, kemudian LinkedIn ya, ini yang terhubung dengan profil LinkedIn saya, dan ini cukup lancar teman-teman kalau lihat sensitivitasnya ya. Ya, penggunaan dari stylusnya cukup oke ya, tidak ada nge-lag ataupun tidak ada yang terhambat, dan ini menakjubkan teman-teman. Stylus ini sudah sekitar 1 bulan setengah dari awal pembelian review ini belum ada mengganti baterai, jadi baterainya masih baterai bawaan yang pertama. Kalau teman-teman ingat di review awal ya, baterainya masih baterai yang jenis ini ya, jenis baterai A4. Nah ini belum ada ganti, jadi cukup awet sekali ya, baterainya sudah 1 bulan setengah ini. Oke, saya coba tunjukkan ini settingannya ya. Ya, ada iklan sebentar. Nah, kalau teman-teman menginstal launcher seperti ini, teman-teman nanti akan melihat partisi atau tampilan seperti tampilan layaknya laptop atau komputer ya. Ini ada juga di local disk C, kemudian ada video, picture, download dokumen yang teman-teman download atau teman-teman kerjakan saat ini. Juga ya, jadi lebih tampilannya lebih seperti tablet atau seperti laptop saja, jadi lebih familiar. Dan ini saya gunakan agar memudahkan saja, agar familiar. Ini juga ada kalender, kemudian ada indikator WiFi, indikator internet, Bluetooth, ada juga indikator volume ya, baterai, dan macam-macam. Juga kalau di atasnya ini juga teman-teman bisa lihat di notifikasi ya. Terus ada indikator juga ya, ada menu Bluetooth ya, 4G ya, battery saver, macam-macam lah. Teman-teman bisa melihat, mengatur lokasi, airplane mode ya, hotspot, storage ya. Dan ini juga ada screencast untuk menghubungkan antara tablet ke TV mungkin, atau ke monitor ya, ataupun ke proyektor yang mendukung screencast seperti ini ya. Tapi ini belum saya coba. Kemarin ada dokumentasi atau ada komentar yang menanyakan, Bang, coba di upload atau coba di tutorial ya cara screencast-nya. Nanti coba saya ulik-ulik dulu ya bagaimana menggunakan screencast. Tapi selama ini belum pernah saya coba untuk screencast yang ini ya. Oke. Kemudian kita coba lihat dulu di ini tampilan. Ini untuk membuka Google ya, tampilan untuk membuka atau membuka web ya, kira-kira seperti ini. Dan kalau saya gunakan saya gunakan Bluetooth, YouTube juga ini cukup lancar ya. YouTube yang sudah dibuka ini cukup lancar, teman-teman bisa lihat. Iya, ini banyak sekali YouTube yang lancar, tidak ada masalah ya. Nah, kualitas dengan layar IPS seperti ini, teman-teman bisa melihat kualitas gambarnya ya, kurang lebih seperti inilah. Dia cukup cerah ya, walaupun kurang halus lah kalau menurut saya, tapi dia cukup cerah. Untuk nonton, untuk main game ini sudah cukup oke, tidak mengganggu penglihatan, tapi ya agak sedikit kurang halus saja. Tapi ini sudah cukup oke untuk dukungan dan harga yang lumayan murah seperti ini. Dan saya mau menunjukkan
kamera ya. Ini yang kemarin terlupa kamera. Nah ini jenis kamera depan kurang lebih seperti ini. Ini di pencahayaan ruangan lah ya, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini 5 megapiksel kamera depan, cukup jelas saja ya untuk Zoom meeting, untuk Google Meeting ini sudah cukup oke dengan tampilan seperti ini. Apalagi didukung dengan kameranya yang berada di tengah-tengah secara posisi landscape, jadi dia cukup seimbang. Kita tidak perlu terlalu miring, tidak perlu mengatur posisinya, sudah cukup seimbang ya. Di kamera depannya, kemudian nanti kita akan coba menguji di kamera belakang dan beberapa kita coba lihat rekaman dari videonya. Lingkungan hidup dan keberlanjutan. Nah ini meliputi deforestisasi, perubahan iklim, kerusakan lingkungan lainnya yang berdampak kepada manusia, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan. Waduh, luar biasa. Nah biasanya memang perbedaan ini. Nah ini untuk kamera 8 megapikselnya, untuk kamera belakang ya kurang lebih seperti ini dengan kualitas audio yang ditampilkan ya. Teman-teman bisa lihat ini kondisi sore hari ya, saya merekam kurang lebih seperti ini di luar ruangan, dan dia juga punya autofocus, memang mendukung autofocus walaupun ya kualitasnya 8 megapiksel. Sekedar untuk memfoto atau mengidentifikasi objek sudah oke lah ya, tapi bukan untuk kamera yang profesional ataupun yang gimana-gimana. Oke. Baik, ini merupakan contoh dari rekaman video yang dimiliki oleh kamera depan 5 megapiksel ya, dan soundnya kira-kira seperti ini. Ini di luar ruangan, kondisi sore hari dengan ya habis hujan lah, dan kondisinya cukup teduh. Teman-teman bisa lihat mungkin kualitas suara dan kualitas gambar dari kamera 5 megapiksel cukup oke lah untuk kamera online. Nah ini kondisi kamera di dalam ruangan ketika dengan pencahayaan ruangan yang sedikit ya lemah lah dibandingkan tadi di luar. Saya kira seperti ini. Ini kualitas dari kamera depan 5 megapiksel dan sound yang ada di dalam ruangan ya cukuplah untuk melakukan rekaman biasa ya, rekaman normal seperti ini. Tapi jangan berharap kualitas kamera yang profesional atau gimana-gimana. Nah, adapun sedikit kekurangan ya, setelah pemakaian kurang lebih 1 bulan ini, saya merasakan ya ada kelemahan lah, beberapa kelemahan. Diantaranya yang pertama ini yang paling terasa itu adalah di keyboardnya. Memang ini keyboardnya merupakan salah satu yang unggulan ya, yang menjadi unggulan, tetapi terkadang ini keyboardnya juga tombolnya agak sedikit nge-lag lah, atau agak sedikit nyangkut, terutama di spasinya ini ya. Ini saya sering mengalami tombolnya itu agak lama dia, jadi mungkin bisa diperbaiki nanti atau bisa dikoreksi di bagian keyboardnya ini ya. Namanya ini keyboard tambahan, walaupun ini original ya bawaan dia, tapi memang agak sedikit nge-lag di spasinya. Ini yang saya rasakan, pengalaman saya rasakan menggunakan tombol spasinya. Kadang-kadang harus ditekan dengan benar, dengan baik, baru dia mau gitu. Nah, baru dia mau berfungsi. Kemudian yang kedua, tapi secara umum tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kemudian saya juga baru tahu ya, kemarin ada komentar juga dari teman-teman yang mengatakan ini kemarin bermasalah di tempat menaruh stylusnya. Jadi tidak ada tempat menaruh stylusnya, di magnetnya tidak ada di sini, di kiri atau di kanan ya. Nah, tidak ada ya.
Nah, tapi teman-teman ada yang bilang ada bang di bagian penutup covernya, ada seperti ini. Ternyata setelah saya lihat, nah ini dia, ini dia. Jadi tempat stylusnya itu ada guys. Nah di sini dia, ini ada magnet nih ya, ada magnet. Kalau di bagian kanan lah, di bagian kanan. Oh kanan kiri, sorry kanan kiri. Jadi ini di bagian kanan kirinya ini ada magnet. Nah teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, bisa lihat ya, bisa lihat. Tapi yang paling kuat tuh di sini. Nah, jadi di bagian cover booknya atau cover tabletnya itu di ya kanan kirinya lah ini ada disediakan magnet. Saya kurang paham ini magnetnya gunanya untuk apa, karena emang stylusnya ini berada di luar seperti ini ya. Tapi memang kalau ya agar menyimpan stylusnya agar tidak kececeran atau tidak menggelinding hilang itu cukup oke lah. Tapi rasanya terlalu riskan ya, kalau misalnya begini kan bisa tersenggol aja, ini bisa lepas ya. Tapi better lah daripada tidak ada. Ini juga satu terobosan yang saya baru tahu dari teman-teman yang memberikan komentar kepada saya. Dan ya cukup oke ya. Ini cukup oke. Jadi kadang saya menyimpannya seperti ini aja, tinggal di tidurin seperti ini, udah better lah ya, lebih baik ya. Kemudian ini juga mungkin sudah ratusan kali saya buka ya, cukup oke, masih cukup kencang. Ini stand covernya ya, tinggal untuk mengatur ya. Dan di sini juga disediakan magnet jika teman-teman buka. Nah ini dia bisa hidup ya, jadi nggak ada masalah, aman dia untuk kondisi baterainya. Jika tertutup seperti ini dia tidak hidup layarnya, sehingga baterainya tetap terjaga dan tetap awet. Tinggal kalau pemakaian tinggal seperti ini, dibuka sudah layar. Dan dia juga, saya lupa kemarin bilang, ini dia juga sudah punya sensor wajah ya, atau face sensor, sehingga dia kalau ada kita berdiri dengan tegak seperti ini, wajah kita arahkan ke layar, face sensornya itu langsung menangkap tampilan wajah dan dia bisa terbuka secara otomatis. Itu yang fitur yang cukup keren saya pikir ya. Oke, seperti ini. Kemudian apa lagi ya, kemarin pengalaman yang saya rasakan itu cukup oke ya, untuk kerja ringan cukup oke. Dan teman-teman bisa lihat sejauh ini tidak ada masalah ya. Pemakaian storage saya ya masih oke. Memang ini bukan untuk kerja yang berat seperti ini, seperti di laptop ya, hanya membantu pekerjaan yang mobile saja. Itu yang teman-teman harus pastikan. Oke. Baik, ya kira-kira seperti ini untuk review ketiga, itu review pemakaian setelah 1 bulan dari tablet Advance KS2. Dan ini yang bisa saya tunjukkan kurang lebih sebagai bahan pertimbangan dan sebagai informasi bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian tidak suka. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.